Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zamyani, NPM 191705028 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keamanan sistem informasi. Langsung saja, di sini materinya ada 7 yang akan saya jelaskan secara singkat. Di sini yang pertama ada introduction atau pengenalan, kedua ada footprinting, ketiga Nmap, SQL injection, password cracking atau dia pemecahan kata sandi menggunakan PDF crack, lalu ada enkripsi, deskripsi, lalu FTP. Nah, ini pertama pengenalan. Di sini ada jenis-jenis hacker, lalu ada apa itu keamanan sistem informasi, lalu ada hacking pass. Di sini ada jenis hacker itu ada white hat hacker itu dia berpegang teguh dengan standar etika, dia cuma mau menguji ketahanan sistem aja. Kalau black hat itu lebih ke menerobos keamanan, dia melakukan kayak pencurian, penipuan patroli dan lain-lain. Kalau grey hat itu dia sesekali dia bisa menjadi seperti white hat dan juga bisa menjadi black hat yang dia sesuai dengan standar etika, atau juga dia bahkan bisa melanggar batas-batas hukum gitu. Yang keempat ada script key hacker, dia itu lebih ke mahir, dia tuh tidak mahir dengan sistem komputer, namun dia mampu menerobos sebuah sistem komputer yang menggunakan perangkat lunak atau yang dibuat orang lain gitu ya. Lalu sini ada yang kelima, ada hacktivist hacker, ya jenis hacker yang menggunakan kemampuannya untuk menyebar pesan-pesan tertentu seperti politik, agama, ideologi, dan lain-lain gitu ya. Nah, langsung saja sini ada apa itu keamanan sistem informasi. Menurut Gustavus J. Simonas, dia adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik gitu ya. Nah, di sini ada 3 tujuan dari keamanan sistem informasi. Yang pertama kerahasiaan, nah yang kedua integritas, dan juga ketersediaan. Nah, di sini ada hacking password, dia ada ini yang pertama ada recognition. Dia mengumpulkan informasi, lalu kalau scanning dia melakukan scan terhadap networknya gitu ya. Dia cari celahnya gitu, kelemahan dari sistem targetnya. Lalu kalau gaining access itu dia merancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap yang sebelumnya. Ada maintain access, dia itu jika berhasil memasuki ke sistem, langkah selanjutnya adalah mencoba untuk mendapatkan hak aksesnya. Nah, ke root sistemnya gitu. Lalu yang selanjutnya ada clearing attack, dia tuh setelah mendapatkan akses, memasuki root system, eksploitasi kelemahan dan lain-lain, melakukan apa yang diinginkan, baru selanjutnya adalah menghapus jejak biar tidak ketahuan gitu siapa pelakunya. Nah, lalu sini ada introduction footprinting. Nah, ini materi yang kedua yaitu adalah tentang footprinting. Apa sih itu footprinting? Itu adalah pengintaian, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer gitu kan. Nah, di sini ada toolsnya, bisa pakai Nmap, WHOIS, NSLOOKUP, Dig, Web, dan lain-lain. Ini juga sebelumnya sudah saya buatkan video YouTube-nya untuk mata kuliah yang sama ini juga tentang Nmap dan juga WHOIS. Ada pakai Netcraft juga gitu. Lanjut, di sini ada tipe dari footprinting itu sendiri. Yang pertama ada inner dan juga outer. Kalau inner itu berarti kan mencari informasi terhadap suatu situs di mana Anda sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut gitu, di dalamnya. Kalau misal outer itu tidak berada di dalam jaringan, berarti di luarnya. Gitu aja sih. Nah, yang selanjutnya ada information gathering. Jadi jenis informasi apa saja yang dikumpulkan dari footprinting itu. Pertama ada operating systemnya, ada firewall, ada IP address, ada network map, ada security configuration, ada email ID, password, server configuration, URLs, dan VPN-nya. Di sini ada kenapa kita harus belajar footprinting itu karena footprinting dalam ethical hacking itu 90% waktu seorang investor digunakan untuk mengumpulkan data target dan 10% digunakan untuk melakukan percobaan dalam menguasai sistem targetnya gitu. Di sini ada metodenya, ada banyak di sini, ada search engine, ini kayak jenis-jenisnya gitu loh, ada advanced Google hacking. Ini biasanya terkenal ada Netcraft ya, ini kan ada yang online juga, jadi nggak perlu diinstal. Lalu di sini ada Nmap, kalau misalnya kita menggunakan Linux, dia nggak perlu diinstal juga ada. Lalu ini ada lookup, ada WHOIS juga kan ini, dan lain-lain ya ini. Lanjut lagi, di sini ada introduction of Nmap. Jadi ini masih lanjutan yang sebelumnya footprinting, tapi ini materi yang ketiga gitu. Nah, Nmap itu sendiri singkatan Network Mapper, adalah sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning gitu. Nmap itu dibuat oleh Gordon Lion itu untuk pengetahuan aja ya. Nah, dia aplikasi ini digunakan untuk mengeksplorasi atau dan audit keamanan jaringan. Di sini ada output dari Nmap itu sendiri. Dia biasanya sih ini dia kayak statusnya dia terbuka atau filter, close atau unfiltered gitu kan. Nah, ini ada pengertian di sini terbuka itu maksudnya aplikasi pada mesin target sedang mendengar atau listening untuk koneksi paket pada port tersebut. Nah, kalau di filter itu dia biasanya ada firewall filter penghalang jaringan lainnya yang blokir port sehingga Nmap tidak dapat mengetahui apakah ia itu terbuka atau tertutup gitu, di filter gitu, dibatasi. Kalau tertutup itu tidak memiliki aplikasi sedang mendengarkan atau listening ya, meskipun mereka dapat terbuka kapanpun gitu. Nah, tidak di filter itu maksudnya ketika mereka menggunakan Nmap, namun Nmap tidak dapat menentukan apakah mereka terbuka atau tertutup gitu. Nah, sini ada open filter atau coarse filter ketika tidak dapat menentukan status manakah yang menggambarkan sebuah port. Di sini ada type of Nmap, ada dia tuh tampilan GUI dan juga CLI-nya gitu. Ini lebih mudah aja sih kalau GUI, kalau CLI itu ya pakai kayak ngoding gitu. Ini tampilan isinya ya.
Kalau yang di GUI target tuh maksudnya websitenya apa kita masukin, nanti di sini ada jenis scan-nya apa, intense scan atau nanti dia kayak lebih cepat juga ada gitu. Nah ini kalau komennya kan nmap, kalau intense scan itu pakai pasti dia komennya ini. Nah ini komennya digunakan untuk di CLI-nya gitu juga. Nah di sini how to use-nya, nah, biasanya sih dia pakai ini ya, nmap, scan types, optionnya, target specification, dia biasanya untuk nama webnya gitu loh. Nah jadi langsung di sini penjelasannya aja. Di sini tadi kan nmap min st min o ya. Ini approve.id ini maksudnya websitenya. Penjelasannya gini. Untuk min st ini dia TCP since connect ACK Windows minus scans. Nah itu maksudnya. Kalau min o itu enable operating system detection, maksudnya operasi sistem apa yang dipakai itu. Kalau ini URL victim, maksudnya website apa yang mau kita scan gitu kan. Nah di sini ada informasi didapatkan pada pengguna teknik di samping. Terdapat 3 port terbuka. Port yang pertama 22 TCP, ada 80, ada 443. Nah itu HTTPS, ini HTTP gini kan. Ini ada port state sama service-nya gitu. Nah kemudian target tersebut berjalan menggunakan sistem operasi Linux. Di sini tulisannya kan Linux gitu. Lanjut di sini untuk GUI-nya sama aja sih hampiran. Ini misalkan dia target tadi approve.id ya, sama aja. Min tempat ini maksudnya set timing template of 4, dia higher is faster. Dia min a ini maksudnya enable US detection and version detection, script scanning and treasure. Ini min v maksudnya increase verbosity level. Nah ini URL victim ya, sama aja. Jadi kalau misalnya mudah kita tinggal klik aja di bagian ininya, intense scan, itu langsung muncul sendiri komennya gitu. Nah di sini informasi yang didapat pada penggunaan teknik di samping adalah terdapat 3 port terbuka. Kita lihat di sini portnya ada 22, ada 80 dan 443 ya, sama aja sih. Menggunakan sistem operasi Linux di sini. Lalu lanjut di sini ada terdapat DNS recordnya for 66 di sini ya, DNS recordnya 66 42 48 17 gitu. Lalu di sini ada hop RTT dan address-nya. Lengkap lah. Di sini ada introduction of SQL injection, ini materi selanjutnya, materi keempat. Injeksi SQL, bahasa Inggrisnya SQL injection, sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dan karakter lolos bentukan string yang diimbuhkan dalam pernyataan SQL, atau SQL itu sendiri adalah structure query language, atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. Ini ada toolsnya ya. Dia penggunaan metode manualnya ini untuk webnya. Lalu yang kedua ada penggunaan tools, ini ada SQL map, ada JSQL injection, ada White Widow, CSS, sama yang lain-lainnya. Lalu di sini ada parameternya. Di sini ada parameter SQL manual, ada parameter SQL map. Nah ini kok tanda petik ini ada untuk hack, ada apa namanya strip 2, ini ada comment out, titik koma, ada end statement, tinggal ya. Nah di sini ada parameter SQL map-nya, ada URL, dia cek URL, DBS maksudnya cek database-nya, tables itu cek table, column, dan data, database misal D itu select database maksudnya. Minta itu tuh select table, cek column. Ini lebih singkat aja sih ini. Oh ya, sebelumnya cek ini select. Ini untuk install SQL map di Windows. Dia harus download dan install Python dulu, karena SQL itu kan ditulis dengan Python ya. Hal pertama yang Anda butuhkan adalah interpreter Pythonnya untuk penerjemah Python dari ini. Pemasangan Windowsnya dapat ditemukan di sini ya. Ada 2 seri Python, ada 2.7.x dan 3.3.x. SQL map harus berfungsi baik dengan. Nah lalu sini jadi unduh dan install ya. Lalu di sini ada download dan install SQL map. Di sini selanjutnya unduh file zip SQL map dari sqlmap.org. Lalu di sini ada ekstrak filenya. Lalu di sini nanti lanjutkan command prompt dan arahkan ke direktur SQL map-nya. Lalu udah terjalankan langsung untuk di Windows. Tapi kalau di Windows diingat dia harus menginstal dulu Python-nya dulu. Lalu sini ada untuk yang di Linux ya. Dia perintah terminalnya sih langsung git clone. Langsung dia ini langsung dibuka ya CD SQL map ini. Berarti ada Python SQL map.py langsung sudah terbuka. Nah di sini untuk yang di Mac perintah install ada belum install SQL map. Udah lebih simple. Lalu sini ada study case-nya. Dia pertama step-step ada footprinting. Dia footprinting tuh sampai dapat IP-nya, baru nanti menggunakan parameter SQL yang sebelumnya dijelaskan, baru nanti dapat datanya.
Lalu bisa login juga kan di aplikasi atau websitenya gitu. Nah di sini example errornya, contohnya gitu. Biasanya error message kayak gini. You have an error in your SQL syntax. Gitu. Di sini selanjutnya ada materi kelima, yaitu PDF Crack. Jadi PDF Crack itu adalah alat GNU Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Nah, lalu sini ada mendukung penanganan keamanan standar revisi 234 pada semua versi PDF yang dikenal. Kemudian dia mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna. Lalu baik daftar kata atau daftar sandi brute forcing didukung permutasi sederhana. Saat ini hanya mencoba karakter utama sebagai huruf besar. Meskipun tombol pekerjaan sedang berjalan, lalu pembanding sederhana pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Di sini ada cara menginstalnya di Kali Linux ya. Dia sudah apt get install PDF Crack. Seperti biasa sih, dulu juga kan gitu. Ini ada tampilannya, kalau misalnya dia diinstalnya down gitu kan. Lalu di sini ada sintaks menjelaskan PDF Crack. Tinggal aja di sini tulis ini PDF Crack min f file name-nya, misalnya apa nama PDF-nya gitu. Contoh di PDF version 1.3 kan, security handler standar. Oh ini phone user passwordnya ini. Dia encrypt metadata. Lanjut di sini ada yang keenam, dia enkripsi dan deskripsi. Masih hampir lanjutannya tadi sih. Lalu di sini enkripsi itu sendiri adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli ke teks kode, dari plain text ke teks kode ya. Baru untuk deskripsi itu kebalikannya, dia dari teks kode ke teks asli, teks biasa yang kita tahu gitu. Terus ini ada tools pengaman file, ada PGP tools, ada VeraCrypt, ada Checkcrypt gitu ya. Nanti PGP adalah singkatan dari Pretty Good Privacy dan merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi atau autentifikasi pengiriman data komputer. Nah, ini ada toolsnya, ada PGP, ada VeraCrypt ya. Nah, untuk PGP ini kan dia open source kan, jadi bisa lah dipakai gitu. Terus ini ada VeraCrypt, itu dia pakai tunak enkripsi di open source juga. Ini ada praktek instalasinya, dia ini kita pakai PGP tools ya. Ya, di install dulu. Nah, ini kalau udah terbuka ya, dia praktek membuat kunci barunya. Pertama kita buka dulu aplikasinya, lalu kita klik create di sini. Nanti kita create di sini ada kita create kuncinya dulu, full name, emailnya, dan passwordnya, ini jangan sampai lupa. Nah, setelah itu baru nanti kita klik encrypt file. Jadi kita pilih dulu pilih ya filenya. Terus nanti yang mau di encrypt itu kan. Ini kalau yang bagiannya tinggal di checklist saja. Sesuai kebutuhan gitu kan. Lalu misalnya ini kan. Ini cek file apakah sudah aman. Nah, ini kan sudah file kan, file yang udah di encrypt tadi. Nah, kita mau coba untuk di descript kan, biar untuk ngebukanya gitu. Nah, ini masukin password yang tadi kita buat. Gitu. Nah, ini praktek descriptnya. Kita klik dulu descript di sini kan. Terus nanti mana file tadi yang mau di descript. Tadi kita kan sebelum udah nge-encrypt kan. Masukin password. Udah, ini tinggal diklik. Di checklist aja ininya. Sesuai kebutuhan, lalu nanti kan bisa terbuka. Yang penting itu kita pesannya jangan lupa gitu. Nah, di sini selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu FTP. Apa sih itu FTP? FTP adalah file transfer protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer. Nah, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. Nah, FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Nah, ini sejarah singkat FTP ya. Jadi ini gini aja lah sejarahnya. Dia standar FTP pertama kali adalah RFC 114 dikeluarkan pada tahun 1971. Lalu sini FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat lain seperti protokol TCP atau IP pada umumnya. Ini didasarkan pada model client server gitu. Nah, di sini fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Nah, ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan seperti untuk menghalaman website ke dalam internet melalui web hosting. Jadi ada fungsi FTP developer lengkapnya di sini. Berikut adalah fungsinya dari FTP. Ada 5 ya kurang lebih. Pertama adalah melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web host di internet. Yang kedua adalah menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik.
Yang ketiga, untuk mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email gitu. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server gitu. Yang kelima, ada mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Nah, terus tidak hanya itu, ada banyak fungsi lain gitu. Namun pada dasarnya emang fungsi sederhananya adalah untuk memudahkan pengguna dalam memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sih fungsi utamanya. Nah, di sini ada aplikasi FTP client. Di sini di internet saat ini banyak sekali ya. Berikut ini 3 contoh FTP client yang di internet. Ada FileZilla, ada WinSCP, dan juga GFTP. Nah, di sini langsung saja. Yang pertama, FileZilla. Nah, FileZilla ini FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Di sini aplikasi ini tuh mendukung di beberapa sistem operasi seperti Linux, Windows kan. Nah, untuk kelebihannya dia bisa melakukan transisi simultan gitu kan. Ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulangi kembali gitu sih untuk kelebihannya. Namun dia kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkasnya gitu. Jadi semakin besar berkasnya, maka semakin lama pula proses uploadnya gitu. Yang kedua, ada WinSCP. Dia walaupun tidak sepopuler FileZilla, tapi dia ini aplikasi yang populer juga, yang lumayan populer, apalagi untuk pengguna Windows. Nah, beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP ini adalah SFTP, ada SCP, FTP, dan WebDev gitu kan. Kelebihannya adalah didukung SSH, password, nah keyboard interaktif dan public key, dan juga autentikasi, ada Kerberos. Lalu sini ada aplikasi ini sayangnya ya hanya bisa digunakan di Windows saja, jadi dia emang hanya terkenal di pengguna Windows gitu. GFTP ini selanjutnya adalah GFTP yang terakhir. Merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux saja. Nah, aplikasi ini nih proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Nah, sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FSP. Sayangnya aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Baiklah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk 7 materi KSI yang sebelumnya telah saya jelaskan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.